kepada Bapak Pendeta Agus Kartiko, selamat malam Tante Nila, Om Nawi, dan seluruh saudara-saudara semua. Apa kabar? Bisa bilang haleluya? Haleluya. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Amin. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Biar hadirat Tuhan memenuhi hati kita pada malam hari ini. Biar hadiratnya memberikan kepada kita sukacita. Haleluya. Dia yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu, Dia mau lahir dalam hati kita pada hari ini. Buka hatimu untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Dia sungguh indah. Sungguh indah.
Tuhan saja. Dengan lembut sambutlah Yesus. Yesus, jemaat Tuhan saja. Tinggikan Yesus. Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Katakan kau ku puja. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Sekali lagi, engkau ku puja. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dengan hormat, Ibu Nilawati akan buka kita dalam ibadah. Haleluya. Kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami sembah Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Ketika kami satukan hati kami, tujuan kami, sehati seroh kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau sudah ada bersama kami pada malam ini. Terima kasih ya Tuhan. Kerinduan kami adalah di dalam hadirat-Mu. Karena di dalam hadirat-Mu kami rasakan ada kuasa yang mencengkeram kami, sehingga kami menjadi begitu kuat. Ada kuasa yang mengalir dalam tubuh kami, sehingga boleh menyembuhkan segala sakit penyakit kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya Yesus, pada malam ini Tuhan. Kami datang, kami ingin meninggikan nama Tuhan. Di dalam ibadah pranatal setiap tahun yang kami lakukan untuk memperingati hari kelahiran Kristus. Biarlah setiap ibadah itu membawa makna yang tersendiri. Setiap kami dengar firman Allah, ada rema yang boleh menguatkan dan membangkitkan iman kami Tuhan. Setiap kami beribadah berkumpul seperti malam ini, kami menikmati Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu, sehingga membuat kami selalu ingin ibadah dan ibadah terus. Karena inilah saat-saat terindah bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kehadiran-Mu. Berkati ibadah kami pada malam ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kuasai hamba-Mu Bapak Agus Kartiko dengan hikmat marifat yang dari surga, supaya apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hati dan pikirannya
pada malam ini disampaikan kepada kami. Kami boleh dikuatkan, kami boleh dibangkitkan semangat kami. Yang tadinya kendor dikembalikan lagi menjadi berapi-api, bernyala-nyala di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan lindungi sampai di tempat ini dengan selamat. Terima kasih buat cuaca yang baik, kami boleh datang dan kami boleh tenang. Terima kasih Tuhan, Kau kuatkan kami semua. Berkati Bapak Yosef yang memimpin puji-pujian, berkati tim singers, pemusik, pengatur LCD, sound system, kolektan, petugas asyur, semua Tuhan berkati. Kami yang duduk diam di bawah kaki-Mu, kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau buka ibadah pada malam ini hanya di dalam satu nama yang indah, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Masih tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau merasakan saat-saat indah kita pada hari ini, pada malam hari ini untuk menyembah Tuhan. Oh, haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Dalam baitmu, menikmati kasih anugerah. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Saat indah, oh saat indah, saat indah berhadapan denganmu. Amin. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Ulangi dari awal, saat indah, pria saja saat indah. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, wanita saja, wanita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Erat dalam pelukanmu,
menikmati kasih dan indahnya hadirat. Oh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, amin. Ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, jemaat saja dengan lembut hadirat-Mu. Amin. Kami mau rasakan hadirat-Mu Tuhan menjamah setiap kami. Haleluya. Kekudusan-Mu memenuhi kami Tuhan. Haleluya. Menikmati kasih anugerah. Sekali lagi dengan lembut hadirat-Mu Tuhan. Amin. Tuhan, ku rasakan menikmati kasih anugerah. Oh, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah. Sekali lagi menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah. Oh, haleluya. Kami rindu Tuhan menikmati kasih-Mu. Haleluya. Kami
Rasakan hadiratnya menjamah setiap hati kita. Glory. Haleluya. Kami rindu Tuhan, selalu berada dalam hadirat-Mu. Haleluya. 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 Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah, kami sembah Kau Tuhan, Raja segala raja. Haleluya. Glory. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Katakan Kau ku sembah, ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita, Raja segala raja, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyembah Engkau. Kau sudah hadir tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak-sorak memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.
Amin. Masih tetap berdiri saudara-saudara. Bisa bilang haleluya? Haleluya. Kurang kencang kayaknya ya. Bisa bilang haleluya? Haleluya. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Dia yang berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui siapa ya? Melalui Yesus, betul. Kita nyanyi lagu, Aku Jalan Kebenaran dan Hidup. Boleh sambil goyang. Haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yes, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dengan iman katakan, aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Boleh lambaikan tangan, glory, haleluya. Glory, haleluya. Yes, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Jemaat saja, glory, haleluya. Suaranya, yes. Amin. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan, di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Masih tetap berdiri ya saudara-saudara. Kita sambung pujian kita dengan Dari Pulau dan Benua. Haleluya. Sama-sama kita katakan Gloria ya. Kita sambut dia Raja yang sudah hadir ke dalam dunia. Haleluya. Gloria. Gloria. Muliakan Tuhan. Gloria.
saudara-saudara, kita memberikan persembahan yang pertama. Nanti dengan hormat Bapak Robert akan berdoa. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Engkau hadir di tengah kami, dan kami ingin terus memuliakan Tuhan. Kami ingin pekerjaan Tuhan tetap berlangsung di muka bumi ini selama Tuhan belum datang kedua kalinya. Oleh sebab itu kami memberikan sebagian apa yang Tuhan sudah kasih kepada kami, Tuhan. Kami memberikan yang terbaik untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, Tuhan. Kami beri dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh ketulusan, dan sesuai dengan janji firman Tuhan, Tuhan pasti akan membalas, memberkati kami berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberikan persembahan ini dengan sukacita. Haleluya. Amin. Tugas yang bertugas, silakan. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita katakan dari awal, hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu,
hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Amin. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan iman Tuhan, kami percaya dan yakin pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami Bapa. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin kami masih khawatir Tuhan, kalau mungkin kami masih kurang percaya Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dan pada malam hari ini hadirat-Mu boleh memenuhi hati kami Tuhan, memulihkan setiap kami Bapa. Kami yang datang dengan hati yang lemah Tuhan, dengan kelemahan boleh dikuatkan Bapa. Kami yang datang dengan sakit penyakit boleh disembuhkan Tuhan. Kami boleh berlimpah dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar puji-pujian kami boleh layak naik ke hadirat-Mu Tuhan, menjadi dupa yang berbawa di kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan Kau mengurapi setiap kami Bapa. Amin. Hati-hati kami Tuhan, biar kami boleh mempunyai hati yang lembut Tuhan, untuk menerima firman-Mu yang sebentar akan ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan. Pendeta Agus Kartiko Bapa, Engkau urapi beliau Tuhan, dengan urapan otoritas daripada surga. Biar apa yang keluar dari lidah bibir ya Tuhan, itu semua berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kalau ada kuasa-kuasa kegelapan Tuhan yang hendak mencuri benih firman Tuhan, kami bersatu hati, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami undang kuasa Roh Kudus untuk memenuhi kami, hati kami, ruangan ini Tuhan, seluruh aspek kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kepada Bapak Pendeta Agus Kartiko, waktu dan tempat saya persilakan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Andes Yopi Siloi, STH, dengan panggilan Om Yopi. Saya dekat sekali ya dengan Om Yopi. Saya menghargai waktu dan kesempatan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Dan begitu juga kepada Ibu Nila ya, dan seluruh jajaran pengurus Pelgab Sekinah yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Malam hari ini saya ingin berbicara tentang dari gelap terbitlah terang. Kita akan buka dalam Alkitab kita yang terambil dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk saudara. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Malam hari ini firman Tuhan akan menitik beratkan untuk kita boleh menghargai panggilan Allah dalam hidup saudara dan saya. Sebagai orang Kristen, ya, kita akan dan pasti kita akan alami semuanya, jatuh bangun dalam pengiringan kita. Dengan adanya setiap tantangan-tantangan, dengan adanya setiap masalah-masalah yang ada dalam setiap pergumulan-pergumulan persoalan hidup. Ya. Rasul Petrus dia alami itu semua. Dari sejak dia dipanggil Tuhan menjadi murid yang pertama, sampai dia menghadapi waktu Yesus mulai ditangkap. Dia jatuh bangun dalam pengiringannya. Dalam kerohaniannya, dalam imannya. Sehingga dia sempat ya meninggalkan jauh Yesus pada waktu Yesus mulai ditangkap dan diadili. Dan sampai dia kembali kepada pekerjaannya,
yang mula-mula sebagai nelayan penangkap ikan. Itu sebabnya Petrus memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya pada waktu itu yang menghadapi tantangan, penderitaan dari orang-orang kafir. Ya. Dan Petrus ingin menekankan harus tetap menghargai akan panggilan Allah dalam kehidupan mereka menghadapi setiap tantangan-tantangan. Dan kalau kita dulu menjadi orang yang hidup dalam kegelapan, Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, saya minta tolong diklik. Efesus 5 ayat yang ke-8, di sana dikatakan apa? Ya, saya akan bacakan untuk saudara. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dulu kita di dalam kegelapan, tetapi kita sekarang, kamu adalah sudah menjadi terang di dalam Tuhan. Jadi ada satu perpindahan, satu tempat, posisi. Dulu kita ada dalam kegelapan, kita sekarang ada di dalam terang Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anaknya Tuhan, kita sudah ada di dalam terangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Katakan kepada kiri kanan saudara, kita sudah ada di dalam terang. Ya. Kita harus melakukan perbuatan-perbuatan terang. Ya. Dan ada banyak orang Kristen di hari-hari terakhir ini kurang mengerti akan hakikat, esensi daripada gereja. Sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengerti pribadi lepas pribadi. Allah yang memanggil kita dari kegelapan berpindah kepada terang Tuhan adalah satu gereja, satu orang Kristen, satu pribadi yang hidup di dalam terang itu. Kita harus menghargai keselamatan yang Allah taruh dalam hidup saudara dan saya. Seburuk-buruknya keadaan, seburuk-buruknya orang, sebesar-besarnya masalah, persoalan, tantangan, penderitaan yang kita alami, kita harus tetap menghargai panggilan Tuhan, keselamatan itu. Ya, terang yang ada di dalam kita harus hargai. Kesukaran-kesukaran itu, hidup itu membuat kita semakin harus setia dan bersandar, bersekutu di bawah kaki Tuhan, mengandalkan Yesus, mengandalkan kuasa Roh Kudus, mengandalkan kuasa firman Allah dalam kehidupan saudara dan saya harusnya. Dan inilah yang perlu Petrus sampaikan kepada orang-orang percaya pada waktu itu. Esensi daripada gereja Tuhan, hakikat gereja Tuhan. 4 hal kita akan melihat dalam 1 Petrus 2. Yang pertama, yaitu kita buka kembali ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ya, bangsa yang terpilih. Satu bangsa yang dipilih dari antara bangsa-bangsa dalam Keluaran pasal yang ke-19. Kita akan melihat di sana, ya. Tetapi kita akan melihat terlebih dahulu dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Tolong diklik. Ulangan pasal 7 ayat yang ke-6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Saudara dan saya, kita dipilih dari segala bangsa di atas muka bumi ini. Kita perlu tahu panggilan Allah sebagai orang Kristen,
Sebagai gereja Tuhan, kita harus tahu hakikat gereja Tuhan itu sendiri. Eklesia yang dipanggil dari kegelapan. Kalau kita tidak mengerti gereja, orang percaya, orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita akan kehilangan arah. Kita gampang diombang-ambingkan. Kita akan gampang mudah digoyahkan iman kita. Kita gampang luntur kasih kita dalam mengiring Tuhan. Dalam kesukaran, aniaya, penderitaan. Kalau kita mengerti betul hakikat gereja, esensi gereja. Yang pertama, kita adalah dipilih dari segala bangsa di atas muka bumi. Saudara sudah dipilih pribadi lepas pribadi. Dipilih menjadi satu keluarga di dalam Tuhan, keluarga Kristen yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Katakan dulu kepada istri dan suami saudara di sebelah. Ya, saudara sudah dipilih menjadi suami saya. Saudari sudah menjadi istri saya. Sudah dipilih Tuhan menjadi istri saya. Ya. Bukan semata-mata saudara yang memilih, tetapi Tuhan yang memilih. Ya. Satu keluarga yang diberkati, satu keluarga yang luar biasa, yang dipilih menjadi pasangan suami istri. Suami daripada istri, istri daripada suami. Sudah dipilih, sudah Tuhan tetapkan. Inilah luar biasanya ya. Tuhan kita yang memilih kita menjadi satu bangsa yang terpilih. Bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dan Allah kalau memilih tidak memandang bulu, tidak memandang ras, warna kulit, status sosial dan lain sebagainya. Kalau manusia memilih bisa salah. Tetapi kalau Tuhan yang memilih tidak akan pernah bisa salah. Samuel waktu disuruh mengurapi anak Isai, dia memilih, oh Eliab tinggi besar perawakannya, cocok nih, pandai berperang. Allah katakan apa? Tidak, bukan itu. Sampai kepada Daud jatuh pilihannya. Dia yang harus engkau urapi. Baru diurapi oleh Samuel. Daud yang kecil, Daud yang muda, Daud yang tidak ada pengalaman berperang. Daud yang memang pengalamannya mengembalikan kambing domba, 2 ekor kambing domba yang digembalakan. Dia yang dipilih. Luar biasa. Tetapi sekali lagi saya katakan, kalau Allah yang memilih tidak pernah salah. Tetapi kalau manusia yang memilih bisa salah. Sebab kacamata kita seringkali pikiran kita mengolahnya, menimbang untuk memilih, memutuskan. Hati kita yang gak dipimpin oleh Roh Kudus bisa salah memilih. Manusia kita yang lebih mendominasi untuk memilih, memutuskannya. Tapi kalau Allah tidak, ya, pilihan Allah didasari oleh kasih karunia, kebaikan cuma-cuma, gratis istilahnya. Ya, Efesus 1 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Saya tidak akan ajak saudara baca di sana. Dan kitalah bangsa yang terpilih, ya, menjadi harta kesayangannya dari antara segala bangsa dipilih. Petrus dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-31, Yesus katakan, Simon, Simon, iblis telah menampi kamu. Ya, kata menampi itu dipilih. Ada pemilihan antara yang baik dengan yang tidak baik itu dalam penampian. Dan Allah juga demikian. Ada sesuatu yang dipilih dari antara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara dan saya dipilih menjadi anak-anak Tuhan. Dari antara orang-orang Kristen juga dipilih lagi. Petrus termasuk salah satu 12 murid Yesus.
Petrus juga salah satu daripada ketiga murid Yesus yang dekat dengan Yesus, yang selalu menyertai Yesus, yang selalu bersama dengan Yesus dalam pelayanannya. Dipilih, diseleksi, penampian dipisahkan. Ya. Dan kalau kita ada, saudara ada dalam tempat ibadah, dalam pengiringan saudara kepada Tuhan, dalam pelayanan kepada Tuhan, saudara sudah dipilih. Hargai Allah yang sudah memilih saudara dan saya. Amin. Yang kedua, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Esensi atau hakikat gereja yang kedua yaitu menjadi imamat yang rajani. Imamat yang rajani dalam Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-6. Tolong diklik. Imamat 19 Keluaran 19 ayat yang ke-6. Keluaran 19 ayat yang ke-6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Kerajaan imam. Berarti kalau kerajaan imam itu berbicara tentang adanya seorang raja dan adanya seorang imam. Dua status untuk orang Kristen yang perlu kita ketahui. Adanya seorang raja yang memimpin dalam satu kerajaan kepada rakyat-rakyat yang dipimpin, dan adanya seorang imam. Dan antara imam dan raja ini berbeda dalam tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Pekerjaannya beda. Ya. Imam yang menunjuk kepada hal-hal rohani dalam kehidupan orang Kristen. Dan raja sebagai pemimpin yang tidak lepas daripada kaitannya dengan hal-hal yang jasmani kepada rakyat yang dipimpin. Begitu juga dalam keluarga Kristen, keluarga orang percaya. Dan kedua status ini ada dalam kehidupan suami istri. Seorang raja yang berbicara tentang leader, pemimpin, kepala rumah tangga, kepala keluarga. Dia ada tugas-tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, kepala keluarga. Dan sebagai imam dalam keluarga, juga memimpin dalam hal-hal rohani. Itu sebabnya hargai seorang suami sebagai kepala rumah tangga, hargai suami sebagai imam dalam keluarga. Ya. Kolose pasal yang ketiga, di sana ayat yang ke-18. Mulai dari istri dulu, perintah ini ditulis. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tunduklah kepada suamimu. Ya, hargai suami dengan cara kita tunduk sebagai saudara, sebagai istri dalam keluarga. Sebab dialah pemimpin kepala rumah tangga yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan hubungan sebagai suami istri dalam keluarga. Dan juga hargai dia sebagai seorang imam yang akan membimbing, mengarahkan, menunjukkan kebenaran-kebenaran dalam hidupnya dalam hal-hal rohani. Itu sebabnya harusnya sebagai leadership, ya, leader, pemimpin, sebagai seorang imam harus lebih berrohani daripada seorang istri. Ini harus. Ini firman Tuhan yang gak bisa dibantah. Jangan seorang istri lebih berrohani daripada seorang suaminya.
Itu sebabnya suami-suami, saya juga suami, harus lebih berrohani daripada istri-istri. Kita adalah imam. Kalau kita mau dihargai, mau dihormati, mau istri saya, kita tunduk kepada kita suami-suami, haruslah jadi imam-imam dalam rumah tangga, dalam keluarga. Jadilah pemimpin leader yang dapat dijadikan panutan, teladan dalam keluarga. Dan imamat yang rajani ini dua status yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Tetap berkaitan. Baru datang kepada hal yang kedua, suami-suami. Ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jangan dibalik. Di zaman sekarang ini semuanya terbalik. Benar, semuanya terbalik. Istri-istri kebanyakan lebih mendominasi suami-suami dengan tidak mau tunduk kepada suami-suami. Dan suami-suami, dia tidak mengasihi istri. Dia malah tunduk sama istri. Salah. Ya. Jadi kita benahi kalau ada kekeliruan dalam rumah tangga keluarga kita masing-masing. Karena kita adalah raja dan imam suami-suami, bahkan istri-istri juga harus ikuti apa yang dikatakan firman. Ya. Kitalah imamat yang rajani. Dan kita akan melihat hal yang ketiga, bangsa yang kudus. Ya. Menjadi bangsa yang kudus. Kudus ini ditulis dalam kata Grikanya, Yunaninya, yaitu kados. Dipisahkan artinya. Seperti Petrus tadi ditampi, dipisahkan. Lalang yang bertumbuh di antara gandum, dipisahkan, tetapi nanti ada waktunya. Kapan? Waktu penuaian. Saat-saat ini kita sedang ada di dalam penuaian jiwa-jiwa. Akan ada pemisahan antara lalang dan gandum. Antara yang baik dengan yang tidak baik. Antara yang cemar dan yang kudus. Atau yang hidup benar dan kehidupan yang jahat. Akan dipisahkan semuanya itu. Ya. Dan saya begitu yakin dan percaya, kalau kita sudah dijadikan bangsa yang kudus, karena semata-mata sifat Allah kita adalah Allah yang kudus. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Ya. Coba kita akan baca dan klik 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan untuk saudara. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kalau saudara sudah dikuduskan oleh Allah, oleh Yesus, oleh Roh Kudus, oleh pekerjaan firman Allah yang bekerja dalam hidup saudara dan saya, hargai. Dan kita harus menjaga kekudusan itu tetap ada, harus tetap ada dalam hidup saudara dan saya. Tanpa kekudusan kita tidak akan dapat melihat Allah. Tanpa kekudusan kita tidak akan dapat melihat pertolongan Allah, kasih Allah, kuasa Allah, berkat Allah, dan lain sebagainya. Kita harus hidup kudus, dipisahkan dari dosa, dipisahkan daripada segala hal-hal yang tidak berkenan, dipisahkan daripada dunia ini, dipisahkan daripada hal-hal kekotoran dunia ini yang mencemarkan, mengkontaminasikan hati dan kehidupan saudara dan saya. Ada banyak perkara, ada banyak hal yang membuat
hidup kita ini terkontaminasi dengan keadaan-keadaan di dalam sekeliling dunia ini. Kami hamba-hamba Tuhan juga terkadang kalau kita tidak menjaga hati, mewaspadainya, kita bisa terkontaminasi dengan keadaan-keadaan sekeliling. Tetapi janganlah, kita harus tetap bisa menjaga hati kita tetap kudus. Dan sebagai keluarga Allah, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang sudah ditetapkan Tuhan, kita harus menjaga kekudusan. Hubungan suami istri, orang tua sebagai orang tua kepada anak, anak kita dengan kakak adik, harus kita ajar supaya tetap ada dalam kekudusan. Lewat pikiran, perkataan, perbuatan, tingkah laku, sikap, kita harus tetap kudus. Kitalah bangsa yang kudus. Allah yang kudus, kita harus kudus. Ya. Akar kudus, cabang juga harus kudus. Gak mungkin akar kudus, cabang, ranting tidak kudus. Ya. Dipisahkan untuk adanya perbedaan dengan bangsa-bangsa lain dalam peribadahan, dalam pelayanan, dalam hal-hal yang lain. Kita dipisahkan dari dosa. Ya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita harus menghargai kekudusan. Kalau kita sudah menjadi ciptaan baru, terang itu ada dalam hidup saudara dan saya, kita harus hargai esensi gereja, hakikat gereja. Yang ketiga, menjadi bangsa yang kudus. Setiap orang yang dipilih harus mengalami pengudusan. Ya. Dalam keluarga yang dikuduskan akan ada banyak berkat-berkat Tuhan. Yang keempat, menjadi bagian yang terakhir. Kita akan melihat kembali kepada ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Umat kepunyaan Allah sendiri. Tadi kita sudah melihat dalam Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-6. Tetapi sekarang ayat yang ke-5. Tolong diklik. Keluaran pasal 19 ayat yang ke-5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Harta kesayangan miliknya Tuhan. Hidup saudara dan saya bukan milik saudara, bukan milik saya sendiri. Tetapi hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anaknya Tuhan adalah miliknya Tuhan. Saudara harus mengerti akan hal ini. Saudara tidak bisa membawa hidup saudara dengan aturan-aturan diri saudara, dengan segala keinginan dan dengan segala hasrat kehendak hati pikiran saudara sendiri. Tetapi kita harus mengenal kehendak Tuhan, karena miliknya Tuhan. Kita harus mau mengenal apa yang menjadi keinginan Tuhan, maunya Tuhan. Kalau orang memiliki harta yang disayangi, dia kira-kira mau taruh di mana kek, mau disimpan di mana kek, itu urusan yang punya. Harta kesayangan. Misalnya arloji, ya. Misalnya harta benda-benda yang lain. Harta kesayangan. Punya saudara, milik saudara yang saudara sayangi. Saudara harus jaga dengan rapih, dengan hati-hati, aman. Nah,
taruh di sini, di brankas. Ya kan? Saudara harus jaga itu barang kesayangan saudara, harta kesayangan saudara. Begitu juga hidup saudara dan saya. Kita menjadi harta kesayangannya, miliknya Tuhan. Dan kalau kita sudah menjadi miliknya Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan memperhatikan hidup saudara dan saya. Tuhan memperhatikan kesukaran-kesukaran, masalah-masalah saudara, persoalan-persoalan saudara, kesukaran-kesukaran saudara, dan segala halangan-halangan saudara yang saudara hadapi. Tantangan demi tantangan, penderitaan demi penderitaan. Apalagi dalam masa sukar. Ada banyak orang Kristen yang alami down imannya, down pengiringannya. Karena apa? Pekerjaan susah, income penghasilan jauh merosot, drop. Dan kesukaran-kesukaran itu harusnya kita tetap setia kepada Tuhan. Menghargai panggilan Allah bahwa kitalah milik Tuhan. Kepunyaan Tuhan. Dan kalau kita ada di dalam kesukaran, di dalam masalah seperti menghadapi tantangan, penderitaan, kegagalan, sakit, penyakit, Allah juga turut merasakannya. Allah juga turut memperhatikannya. Dan saya begitu yakin dan percaya kalau Allah memperhatikan kesukaran-kesukaran saudara, Dia akan menolong saudara, Dia akan mengangkat saudara, Dia akan menghibur saudara, Dia akan membuka jalan, Dia akan membela kesukaran-kesukaran saudara yang saudara hadapi. Apapun kesukaran-kesukaran itu. Ya, saya tidak panjangkan firman Allah, tetapi biarlah kita mengerti akan hal ini. Ya, 1 Petrus 2 ayat yang ke-10. Sebagai ayat terakhir dalam khotbah saya. Saya akan bacakan untuk saudara, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Oh, luar biasa. Kamu yang dulu bukan umat Allah, bukan milik Allah, bukan siapa-siapa, tetapi Allah sudah pilih dan menjadikan kita imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ada satu tujuan. Setelah kita alami belas kasihan Tuhan, ada satu tujuan. Untuk memberitakan, menjadi satu kesaksian dari perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Bukan dari kita, perbuatan besar itu, dari Dia. Yohanes 14 ayat yang ke-12 dikatakan, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Itu sebabnya Petrus, dia berani mati menghadapi tantangan-tantangannya. Sampai dia mati disalib dengan kepala di bawah. Dia berani mati. Dan dia memberikan kekuatan bagi orang-orang percaya di dalam penderitaannya. Pada waktu itu. Dan apa yang menjadi penderitaan saudara malam hari ini? Apa yang menjadi kesukaran saudara? Apa yang menjadi masalah tantangan? Apa yang menjadi pergumulan saudara? Kita ada Yesus Kristus, kita ada firman Tuhan, kita ada Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Cukup menjadi kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Dan saya minta dibantu oleh singers, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan.
tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi katakan. Engkaulah kekuatanku. Amin, amin, amin. Tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Katakan sekali lagi, aku takkan goyah. Oh haleluya. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. oh haleluya. Dalam penyembahan kita kepada Tuhan, ada kekuatan Roh Kudus yang mengalir dalam hidup saudara. Ada kekuatan firman Tuhan yang saudara sudah terima dan dengar malam hari ini, mengerjakan sesuatu kekuatan dalam hidup saudara, membentengi sehingga saudara tidak akan goyah. Oh haleluya. Apapun kesukaran saudara, apapun penderitaan saudara, apapun pergumulan saudara, mungkin saudara secara manusia tidak dapat menampungnya dengan kekuatan saudara sendiri. Tetapi kami yakin dan percaya ada kekuatan dari tangan Tuhan, ada kekuatan Roh Kudus yang akan membuat engkau tetap berdiri tegak di hadapan Tuhan, tidak akan goyah. Kita nyanyi sekali lagi. Saudara yang ingin dibantu dalam doa, angkat tanganmu menyembah Dia. Dia ada di tempat ini. Dia hadir dan melawat saudara dengan Roh Kudus. Oh haleluya. Katakan kepada Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Sekali lagi, Engkaulah kekuatanku. Nyanyikan dengan lembut. Engkaulah kekuatan. Nyanyikan dengan iman saudara. Angkat imanmu. Perlindunganku. Sembah Dia. Oh hampiri Dia dalam penyembahan saudara. Oh badai apa yang menerpa saudara? Katakan, aku takkan goyah. Aku tak akan goyah. Amin, amin. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Besar kasih-Mu Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu. Amin, amin, amin. Kami rindu menyembah-Mu Yesus. Oh haleluya. Sejauh langit dari bumi,
Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi katakan, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Oh, haleluya. Engkaulah kekuatanku. Oh, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu Tuhan, dengan segala kesukaran-kesukaran di dalamnya. Setiap pergumulan, setiap penderitaan yang mungkin mereka alami Tuhan Yesus. Hamba-Mu berbicara terbatas, tetapi Engkau Roh Kudus yang tidak akan pernah terbatas Tuhan, yang akan berbicara lebih jauh. Mari Engkau yang akan jamah tangan-tangan yang terangkat. Mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu, kami yakin percaya Allah memperhatikan. Allah boleh kembalikan Tuhan kekuatan yang baru, alirkan dalam kehidupan mereka. Menghadapi setiap kesukaran hidup dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang akan tolong membuka jalan dan memberikan pembelaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sehingga mereka bukan lagi pakai kekuatan mereka, tetapi kekuatan Roh Kudus-Mu, kekuatan firman-Mu, kekuatan daripada tangan Yesus sendiri yang akan menopang dan meneguhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Sempurnakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk. Saya serahkan mimbar ini kepada Ibu Nila. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Kristus, dan saya mengucapkan terima kasih atas nama keluarga Sekina kepada Bapak Agus Kartiko yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Siapa yang diberkati, lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Yang di atas, halo, puji Tuhan ya, tetap semangat ya. Ada beberapa pengumuman, nanti Minggu Kamis depan perayaan Natal ibadah Sekinah ya. Ibadah yang berbeda pastinya dengan hari ini atau hari kemarin. Jadi pastikan Anda hadir, jangan miss ya, don't miss it gitu ya. Ada beberapa pertunjukan yang menarik gitu ya, yang untuk merayakan Natal, tentunya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada yang baru pertama kali hadir malam ini? Duduknya pada ke belakang. Nanti Kamis depan saya harap pelayan-pelayan mimbar kan banyak nih orangnya. Jangan taruh tas di kursi ya, taruh dulu sementara di sini. Nanti saya maunya ini depan semua penuh gitu ya, penuh dulu depan baru belakang nanti terisi ya. Perhatikan para pelayan mimbar, siapapun Anda yang dipercayakan, jangan taruh tas di kursi sehingga orang tidak bisa duduk. Nanti setelah melayani tasnya ambil kembali duduk di mana yang kosong gitu ya, supaya belajar tertib dan teratur. Ketika Tuhan ciptakan bait Allah, Dia memberi pesan kepada Musa, itu semuanya detil-detilnya teratur rapi dan Musa bisa mengekspresikan itu dengan baik. Jadi biarlah di dalam ibadah kita juga punya keteraturan. Saya paling senang kalau melayani pakai seragam gitu ya, rapi banget.
Tuhan berkati semua pelayan-pelayan Tuhan. Yang bawa anak kecil, usahakan pakai masker. Kalau nggak pakai masker, pakai face shield gitu ya. Ini anjuran pemerintah gitu ya. Mesti dibiasakan gitu. Supaya kalau ada sidak, kita tidak kesalahan. Walaupun PPKM katanya dibatalkan, tetap kita akan jaga prokes ya yang sudah ditetapkan. Bagi yang tidak punya kartu hijau untuk, ini bukan ibadah sekinah ya, ibadah sekinah Kamis depan tidak pakai kartu. Tapi yang untuk ibadah minggu yang belum punya kartu hijau atau Anda tidak punya kartu merah, kalau kartu hijau itu sudah habis. Kartu merah masih ada 50-an waktu saya rapat kemarin. Nah, bagi yang belum punya, nanti kan sudah terdaftar tuh. Yang belum daftar nanti malam coba hubungi saya atau Jaka, ya diatur lagi ya. Jaka udah atur itu semuanya. Untuk pelayan Tuhan yang belum ada kartu merah atau kartu hijau, don't worry. Sekarang sudah terbit kartu pelayan. Ya, kartu pelayan itu khusus untuk yang melayani nih, seperti tim musik, singers atau yang pengatur LCD sound system itu ada kartu khusus. Mereka yang melayani pagi dan siang bisa memakai kartu itu, gitu ya. Jadi udah jelas kayaknya kartu ya, urusan kartu, nomor-nomor mobil Anda sudah daftarkan. Itu pengumuman untuk yang minggu ya. Terus pengumuman untuk ibadah kita minggu depan, Selasa itu dimulai pukul 18.30. Kamis. Iya maaf Kamis. Aduh maaf dah, nggak pernah nggak salah kayaknya nih. Aduh, jadi ibadah biasa kan kita mulai pukul 7. Kamis depan pukul 18.30 ya. Lebih cepat setengah jam. Usahakanlah ya, usahakan. Jadi jangan bilang nggak bisa, usahakan. 18.30 untuk pelayan wajib hadir pukul 6 karena kalian harus persiapan, harus berdoa dan pukul 6 ada sesi 6 sore itu ada sesi foto bersama. Karena kalau udah selesai ibadah foto panggil-panggil teriak-teriak susah. Jadi kita selalu membiasakan sebelum ibadah dimulai sudah ada sesi foto ya. Itu dokumentasi penting banget. Kadang-kadang kita nggak bisa ucapkan dengan kata-kata tapi foto kita berbicara banyak, bener nggak? Ya, jadi simpan fotonya baik-baik. Lalu ya nggak bisa datang jam 6 ya nggak apa-apa. Tapi pelayan harus datanglah jam 6.15 supaya cepat, supaya kursi-kursi bisa diatur dengan benar. Lalu sebelum perayaan perayaan Natal kita adakan doa puasa ya. Seperti biasa kalau ada event-event tertentu kita akan dahulukan dengan doa puasa. 12 Desember ya. 12 Desember. Kalau yang kuat dari jam 5 sore makan terakhir. Udah tidak makan lagi sampai nanti selesai ibadah. Lumayan 18 jam. Ya, kalau yang kuat. Terus lanjutkan lagi sampai sore ketika kita buka puasa. Tapi kalau yang gak kuat boleh sampai habis ibadah pertama boleh buka. Ya, itu udah nggak 24 jam sih, tapi 15 jam. Ibadah doa puasa diadakan di ruang serbaguna lantai 1 seperti biasa. Setelah doa puasa kita ada meeting sebentar ya. Untuk semua yang bertugas di Natal Sekinah. Lalu kalau yang untuk penyambut tamu yang saya bikin grupnya itu untuk Natal umum, itu jangan rancu dulu karena itu nanti saya akan ngumuminnya di grup bukan di sini ya supaya kamu tidak bingung. Dress code yang terakhir pakai merah atau hijau atau merah kayak Eva. Atau kalau nggak punya baju merah, nggak punya baju hijau, pakailah baju putih ya. Jangan sampai nggak punya baju merah, nggak punya baju hijau, udah nggak usah datang lah, terlalu cerewet, jangan ya. Ada solusinya, pakai baju putih. Saya rasa semua orang punya baju putih, amin ya. Rayakan Natal dengan penuh sukacita, jangan ada yang merasa keberatan. Tim konsumsi nanti saya akan bikin grupnya sendiri ya.
Jadi Anda yang terlibat dalam konsumsi siap-siap ada tugas. Oke, itu saja. Boleh bawa teman nggak? Boleh, ya. Boleh bawa teman yang udah lama nggak hadir, ayo datang hari Natal gitu ya. Yang tetangga juga, ini awal supaya dia bisa ikut sakinah, bawa aja ya. Kita kenalan dan kita menikmati hadirat Tuhan. Puji Tuhan, setiap kita beribadah, kita nikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Kita doakan Jonen yang tanggal 17 ini akan ikut bimbingan baptisan air, setelah itu dia akan dibaptis ya. Itu baptisan adalah sebuah deklarasi bahwa kita mau menjadi pengikut Kristus yang sejati. Amin. Dukung terus di dalam doa. Terima kasih Pak Agus, sekali lagi Tuhan berkati pelayanannya, keluarganya, semakin hari semakin heran. Saya serahkan kembali kepada Yosef. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Nanti dengan hormat Bapak Samuel akan berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus saat malam hari ini buat lawatan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam ibadah kami Tuhan, dalam pujian dan penyembahan kami, dalam firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan buat lawatan Tuhan bagi kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami pulang nanti kami akan mendapat kekuatan baru, sukacita baru. Dalam surga sebentar kami akan memberikan persembahan yang kedua untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Amin. Berkati Tuhan usaha pekerjaan mata pencaharian kami Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami akan memberikan persembahan yang kedua untuk pekerjaan Tuhan dengan hati yang rela dan ikhlas. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Masih dalam suasana Natal, kita angkat pujian Padang Rumput yang Sunyi. Haleluya. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba, tiba-tiba berbunyi suara malam di surga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira, Yesus Kristus telah lahir dalam kota Betlehem. Inikan
angkat pujian, jangan Tuhan lewat saya. Nanti dengan hormat Bapak Agus Kartiko akan menutup kita dalam doa berkat. Haleluya. Jangan Tuhan lewat saya, jangan lalulah. Bap Tuhan berkatilah di saya juga. Yesus Tuhan. Kita ulangi dari awal dengan hormat Bapak Agus Kartiko. Jangan Tuhan lewat saya, jangan Yesus sekali lagi katakan Yesus Tuhan. Kelak Tuhan berkati lain. Tuhan berkatilah diri saya juga. Di akhir dalam kebaktian ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang sudah hadir dan melawat memberkati kami. Biarlah Allah juga yang akan memberkati kehidupan daripada sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau juga yang akan tolong Tuhan Yesus dalam keluarga Pergap Sekinah ini. Biarlah Allah terus pakai Tuhan, mengembangkannya, mencari jiwa-jiwa yang tersesat, dan bagi kemuliaan-Mu semata-mata. Biarlah Allah yang akan tolong Tuhan dalam segenap kepengurusan yang ada. Bahkan dalam setiap pelayanan yang ada Tuhan Yesus. Allah boleh menjadikan alat-alat-Mu yang luar biasa. Diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kalau sebentar kami akan pulang dan berpisah satu dengan yang lain, Allah juga yang akan menyertai, melindungi. Dalam perjalanan kami boleh pulang dengan kami boleh membawa berkat-berkat yang daripada-Mu. Kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa di sorga. Kasih karunia melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita. Mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Berkat itu kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.